Novel audiobook karya Margate dengan judul Carmilla. Selamat mendengarkan. Bab 3. Faisal sebentar dan membungkuk untuk membaca koran-koran yang terpapar di sepanjang trotoar. Dia berjongkok dan mengambil sehelai merdeka. Diberikannya 5 rupiah, lalu bangkit dan pergi bersandar ke dinding toko sepeda. Sebuah berita di halaman muka menarik minatnya. Judulnya, Crossboy dilepaskan dari tuduhan. F yang sejak tanggal 13 bulan lalu ditahan oleh polisi telah dibebaskan pada tanggal 28 bulan ini. Pemuda itu telah tertangkap basah bersama 5 pemuda lain di dalam sebuah pesta, di mana diduga telah dipergunakan obat bius dan obat perangsang. F dituduh telah memperkosa seorang gadis dalam keadaan mabuk. Namun tuduhan itu ternyata tidak terbukti dan keluarga gadis itu menyatakan tidak ingin memperpanjang perkara. Menurut sumber tidak resmi, gadis tersebut sekarang ada dalam keadaan mengandung, tapi tidak diketahui akibat perbuatan siapa. Seperti diketahui, F adalah putra DG, seorang importir besar yang bonafit. Faisal segera melipat koran tersebut dan memasukkannya ke dalam kaos bajunya. Seperti penganggur yang belum dapat kerja, dia berjalan pelan-pelan menyusuri Cikini dengan kedua tangan dalam saku, dan kedua mata asik meneliti pasir di bawahnya. Kalau-kalau ada batu permata di situ. "Hei, Sal!" teriak seorang tiba-tiba. Faisal menoleh. "Oi!" serunya tanpa semangat. "Kita ke Priuk yuk!" ajak Danu. "Ogah." "Mau ke mana kau?" "Pulang." Danu menyeberang jalan bersama Yamahanya. "Nggak enak teriak-teriak begitu. Dikira orang kita ini apaan. Tapi, kok patah semangat amat sih tampang lu? Kenapa?" "Nggak apa-apa." "Ah, jangan begitu. Kan masih banyak cewek yang menantimu. Jangan lekas putus asa dong," kata Danu menyeringai konyol, macam kuda tertawa. "Ah, aku nggak kenapa-kenapa. Bukan urusan begituan." "Habis?" Faisal tidak mau menyaut. Minggu nanti kita camping yuk. Aku bawa Rosita, kau telepon si Wirasmi. Jojo juga bawa cewek. Semalam cuma ikut ya." Faisal menggeleng lesu. "Kok sekarang kau jadi kebiri ya? Alim betul. Mau jadi santri?" "Aku dilarang kemana-mana." "Siapa sih yang berkuasa atas dirimu? Rambutnya keriting atau panjang?" "Ayahku, konyol," saut Faisal dengan sebal. Aku baru tahu ayahmu berkuasa atas dirimu." Faisal geram betul. Ingin ditamparnya muka Danu yang penuh jerawat itu. Tapi dia insyaf. Semuanya itu kenyataan. Kalau orang-orang menuduhnya berdosa dan melemparinya dengan batu dan ludah, dia tidak akan melawan. Dia memang berdosa. "Sudah, pergi sana. Biarkan aku pulang." "Kalau begitu, aku antar." "Nggak perlu." Dia terus masuk ke dalam toko sepatu untuk menghindari Danu. Di rumah, didapatinya Koki sedang pacaran dengan Jongos dan masakan belum siap. Kalau dulu, tentu sudah dimakinya Koki itu habis-habisan. Tapi kini, dengan rupa tidak peduli, dia langsung masuk ke kamar dan melempar tubuhnya ke atas tempat tidur. Diletakkannya kedua lengannya di bawah kepala dan dipejamkannya matanya. Terbayang kembali semua isi koran itu. F yang sejak tanggal 13 bulan lalu ditahan oleh polisi telah dibebaskan pada tanggal 28 bulan ini. Diambilnya koran itu dari dalam kaos bajunya dan dicobanya membaca berita-berita lain yang ada di situ. Tapi berkali-kali pikirannya kembali lagi pada berita Crossboy dilepaskan dari tuduhan. 1,5 bulan dalam tahanan, gumamnya sambil melempar koran itu ke lantai lalu membalikan tubuh ke arah tembok. Dia ingin tidur. Tubuhnya lesu. Semangatnya tidak ada. Dan wajah Carmilla menghantuinya terus.
Air muka yang manis dan jernih dengan sebuah tai lalat di dagu sebelah kanan, dan duduk di sebelahnya dan terus-menerus menolak whisky yang telah dibubuhinya dengan obat. Faisal menggigil. Mengapa dia jadi serusak itu? Anak orang baik-baik hendak dibiusnya. Mengapa dia dulu bertemu dengan Taufik Keparat itu? Mengapa dia belajar menghisap ganja? Mengapa dia coba-coba obat perangsang? Mengapa di dunia ini ada gadis-gadis seperti Mimi yang mau dijadikan wadah eksperimental? Mimi itu bukan manusia, tapi wadah, tempat percobaan, tempat pelepasan. Tidak berharga, tidak bernilai, tidak berarti. Sebab Mimi sendiri yang menyatakan bahwa dirinya tidak berharga, tidak bernilai, tidak berarti. Karena dia tidak berperasaan. Gadis-gadis macam Mimi itu tidak pernah punya perasaan. Dan mereka semua memiliki ibu yang juga tidak punya perasaan. Tapi Carmila, ratapnya dalam hati dengan mata terpejam. Carmila itu gadis baik-baik, gadis terhormat, mahasiswi tingkat 3. Mengapa dia mau pergi ke pesta itu? Mengapa dia tidak lebih teliti? Mengapa dia mau saja berdansa denganku? Mengapa dia begitu manis dan angkuh membuat aku tergila-gila padanya, membuat aku mendongkol juga. Begitu angkuh. Pura-pura tidak melihat bahwa setiap gadis memandang ke arahku ingin mendapat kesempatan dansa. Dia pura-pura dan aku marah karenanya. Jagoan yang biasa dikejar-kejar oleh gadis-gadis. Oh, mengapa di dunia ini ada gadis-gadis yang gemar mengejar-ngejar laki-laki, membuat iman runtuh dan perangsang laku keras, tidak dipandang sebelah mata olehnya. Bagaimana aku dapat menahan penghinaan semacam itu? Siapakah dia? Terkenalkah dia? Aku dongkol, aku marah, aku bius whisky-nya. Tapi dia pura-pura suci menolak whisky. Dan kawan-kawanku mulai menertawakan aku. Aku harus kalah dengan seorang anak perempuan kecil. Aku menjadi gusar dan akhirnya kalap. Mengapa? Mengapa aku mesti kalap? Gadis itu tidak menghina aku. Sikapnya wajar. Sikap seorang mahasiswi yang masih ingusan. Mengapa aku telah menjadi kalap? Mengapa? Dan gadis itu begitu lembut dan suci. Dan aku telah kalap. Mengapa aku cemarkan dia? Mengapa? Faisal menarik napas panjang. Dan sekarang, apa yang diperbuatnya? Dengan tangannya sendiri telah ditulisnya. Dia membebaskan aku dari tuduhan. Dia tidak mau memperpanjang perkara. Dia tidak mau menuntut aku. Karena dia, maka aku kini bebas. Dia telah membeli kebebasanku. Kalau dia mau, bahkan ayah yang kaya seperti raja itu tak akan dapat membebaskan aku. Kalau dia sakit hati, tentu aku masih meringkuk dalam sel yang kotor dan bau apek itu. Tentu aku masih kedinginan tiap malam. Tiba-tiba dia melompat dari tempat tidur. Aku harus menulis surat kepadanya. Aku harus minta ampun dan menyatakan terima kasihku kepadanya atas kemurahan hatinya yang berlimpahan itu. Sudah 3 helai kertas melayang ke keranjang sampah. Ditariknya kertas keempat. Menulis surat. Pikirnya tiba-tiba. Mengapa aku hanya menulis surat? Cukupkah itu? Dan bila dia sungguh-sungguh menjadi hamil, apakah aku cuma akan minta maaf saja dan membiarkannya menerima nasib? Apakah aku sudah serusak itu? Apakah aku tidak berani mengunjungi dia dan menerima tanggung jawab? Oh tidak. Faisal menggigil. Dia pasti tidak kenapa-kenapa. Koran memang penuh sensasi selalu. Carmila tidak hamil. Oh, dia tidak mau kawin sekarang. Dia mau terus kuliah. Tapi Carmila, apakah dia kuliah terus? Apakah teman-temannya tak akan mencemoohnya? Dan pacarnya,
Bagaimana sikap pacarnya? Atau dia belum? Tidak mungkin. Gadis manis itu pasti sudah punya. Pintu kamarnya diketuk dari luar. Dia diam mendengarkan. Terdengar babu menyerukan namanya. Ada apa? Bentaknya. Teleponnya. Ambil. Buat Sinyo. Bilang tidak ada. Saya sudah bilang tidak ada. Saut babunya ketakutan. Dulu tentu akan disemprotnya babu yang menurut pikirannya sok tahu itu. Tapi kini diletakkannya ballpointnya lalu keluar membuka pintu. Halo, halo. Faisal? Engkau Faisal? Oh, katakan nanti supaya ayahmu kemari ya. Kemana? Ke tempat ibu. Ini siapa? Tanya Faisal curiga. Ini ibu, Sali. Ibumu. Masa tidak kau kenal suara ibu? Tanya wanita itu tertawa pelan. Oh, datang saja kemari. Ini rumah ibu juga bukan? Tentu ibu akan ke sana. Saut wanita itu dengan gembira. Tapi sekarang belum dapat. Suruh ayahmu saja datang, ya? Jangan lupa ya. Sudahlah. Sedang apa kau tadi? Menulis surat. Tidak kuliah. Zain belum pulang. Nah, baiklah. Jangan pergi malam-malam lagi ya, Sal. Sudah ya? Faisal membanting telepon dengan kesal. Ibunya ternyata tidak menanyakan sedikit pun mengenai dia dan gadis itu. Apakah menurut ibu dia tidak perlu meminta maaf dan berterima kasih dan bertanggung jawab? Atau ibu terlalu sibuk memikirkan akan kembali ke rumah kepada mereka? Seminggu yang lalu, ayah sudah mengatakan tentang hal itu. Mereka mau berkumpul kembali. Persetan. Persetan mereka mau apa? Mereka bilang demi anak-anak. Omong kosong. Demi anak-anak itu berarti mereka tidak mau berpisah sejak dulu. Demi anak-anak itu berarti melupakan sakit hati masing-masing sebab demi anak-anak. Sekarang, setelah bertahun-tahun tidak peduli dengan anak-anak, mereka jual kata demi anak-anak, demi anak-anak. Bah, persetan mereka mau apa? Yang disebut anak toh sudah bukan anak-anak lagi. Ayah bilang sudah 2 tahun belakangan ini dia menghubungi sanak keluarga ibu, mengurus persoalan rujuk mereka. Bah, seakan-akan perkataan 2 tahun itu dapat menunjukkan betapa berminatnya ayah dalam menyelesaikan perkara untuk demi anak-anak. Mengapa bukan 10 tahun yang lalu bila demi anak-anak? Tapi semua itu bukan urusanku, persetan. Yang perlu kupikirkan sekarang bagaimana menebalkan muka menghadapi gadis itu. Hatiku merasa tidak enak memikirkannya. Dan baru pertama kali ini aku menyesal telah menipu seorang gadis. Karena dia cantik. Tidak mungkin. Wiwi juga cantik. Siapa berani bilang dia seperti monyet? Pasti dibikin oleh Jono. Karena aku tertarik padanya. Barangkali. Tapi berapa banyak gadis yang telah menarik hatiku? Toh mereka kutipu juga. Dan dengan segala senang hati, bila ada kesempatan lain, pasti akan kuulangi tipuanku. Makin menarik dia, makin ingin aku menipunya. Tapi mengapa dengan gadis ini segalanya berjalan tidak lancar? Aku sama sekali tidak berkeinginan hendak menipunya buat kedua kalinya. Bahkan menemuinya pun, kalau boleh, aku segan. Tapi toh dalam hati kecilku, aku ingin sekali melihatnya lagi. Mengapa? Akan menjadi gilakah aku? Atau hampir gila? Mengapa? Senyumnya yang manis. Bila semuanya dapat diulang, dia akan menjadi mahasiswa yang baik. Ketemu gadis itu di pesta, atau bahkan di universitas, dan dia berhasil memikatnya dan mereka pacaran, dan dia tak akan pernah berkenalan dengan obat-obat gelap dan kenyataannya, dia dicap koran-koran sebagai crossboy
bermoral gila, masuk blacklist polisi. Bila kelak ada perkosaan besar-besaran, tidak mustahil dia akan mendapat kehormatan menghadap ke kantor polisi lagi. 3 menit lamanya, Faisal termenung di muka cermin sehabis menyisir. Sisirnya yang sudah kotor itu masih ada dalam tangannya. Dipandangnya wajahnya, pucat, lesu, berkerut-kerut, kurang semangat, macam muka penyakitan. Dan wajah ini yang akan dibawanya meminta maaf. Matanya begitu sayu, seperti sudah seminggu tidak tidur. Dibelalakkannya matanya dan dicobanya tersenyum. Tidak begitu baik hasilnya. Dia menghela nafas. "Tapi aku mesti pergi," katanya dengan pasti. Dikaitkannya sepatunya dari bawah tempat tidur dan dimasukkannya kakinya ke situ. Lalu satu persatu diangkatnya kakinya ke atas kursi dan diikatnya tali sepatunya. Diambilnya seikonya dari atas meja. Pukul 6:07. Diambilnya sapu tangan bersih. Dimasukkannya dompetnya ke kantung celana setelah menambah isinya dengan 2 lembar ribuan. Akhirnya dia berdiri kembali di muka cermin. Ragu-ragu. Pergi? Tidak usah. Pergi? Tidak usah. Pergi? Tidak usah. Pergi? Tidak usah. Pergi. Disambarnya kunci Honda lalu keluar. "Mau kemana?" tanya Zain. "Mau apa tanya-tanya?" bentaknya. Adiknya cepat-cepat menutup kembali kepalanya dengan koran yang sedang dibacanya, lalu mengintai dari samping. Di garasi, ayahnya baru saja turun dari mobil. "Hei, mau kemana kau?" "Pinjam diktat." "Pukul 8 pulang." Faisal mengangguk. "Tadi ada telepon dari ibu, disuruh ke sana nanti." "Ibu mana?" "Ibu mana lagi?" kata Faisal dalam hati. Apakah ayah juga mata keranjang? Ibu kita." Ada apa lagi nih?" Rumahnya tampak sepi-sepi saja. Faisal mematikan motornya dan sejenak meneliti rumah Karmila. Catnya putih, atapnya dirambati bugenvil merah dan ungu. Bunga coklat yang masih kuncup-kuncup mengelilingi kebunnya yang sempit dan teratur rapi. Rumah keluarga baik-baik, tidak sekaya raja atau jenderal, tapi keluarga baik-baik. Faisal menghela nafas, lalu turun dari kendaraannya. Dengan gemetar, diparkirnya motornya, dihampirinya pintu lalu ditekannya bel. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Kemana penghuninya? Ke-20 kali, 21, 22, 24, 26, 27, ke tak terhitung kali. Akhirnya, pintu samping terbuka dan seekor herder keluar. "Arika!" teriak seorang anak perempuan yang keluar belakangan. "Cari siapa, Kak?" Saya cari, Karmila." Anak perempuan yang kira-kira 10 tahun itu mengawasi Faisal dengan kritis. Sikapnya yang riang tadi sekonyong-konyong hilang sirna. "Kawan kuliah?" Faisal kebingungan. Bukan. "Kak Mila tak ada di rumah." Dan ditepuknya Arika. "Ayo masuk." Dalam setengah detik keduanya lenyap kembali. Faisal berdiri tercengang. "Tidak ada," gumamnya pada diri sendiri. Atau tidak mau keluar? Dia masih berdiri di muka pintu pagar beberapa detik, seakan-akan mengharap sebuah jendela atau pintu akan terbuka kembali. Ketika dirasanya semua sia-sia, dia berbalik menghampiri Hondanya di jalan. "Lain kali," katanya pada diri sendiri sambil menepuk sadel, lalu di-startnya motornya dan terbang pergi.
Dia tidak langsung pulang, tapi berputar-putar di Jalan Tamrin dan Jenderal Sudirman. Ketika dilihatnya Seiko sudah menunjukkan pukul 7, barulah dia ambil jalan pulang. Ayahnya sedang duduk di meja makan bersama adiknya. Ibunya, wanita yang berdiri membelakanginya itu pasti ibunya, tengah mengisi gelas-gelas. Ketika didengarnya suara langkahnya yang kasar dan sembarangan, ibunya menoleh dan tersenyum. "Nah, kebetulan Sally. Duduklah, dan aku akan mengambilkan engkau piring." Faisal heran melihat ibunya. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan langsung menjatuhkan dirinya ke atas kursi. Nyaris patah kursi itu. "Memang anakmu ini tidak tahu adat," kata ayahnya kepada ibunya yang menoleh dan tersenyum manis. "Kenapa?" "Disangkanya bapaknya kaya. Mau dipatahkannya kursi itu. Lain kali aku pesan kursi-kursi besi untuknya." Macam-macam saja bapakmu ini. Masakan dia kau suruh duduk pelan-pelan macam gadis-gadis? Sebenarnya, dari mana kau tadi?" tanya ibunya sambil menyendokkan nasi. Faisal menggumamkan sesuatu yang tidak ada artinya dan ibunya tidak mendesak. Mereka makan tanpa banyak bercakap-cakap. Zain asik memperhatikan abangnya, yang diperhatikan menunduk terus di atas piringnya. Ayah dan ibunya bercakap-cakap pelan-pelan, entah mengenai apa. Kedua anak laki-laki itu seakan-akan tidak peduli akan kehadiran orang tuanya, sehingga ketika ayahnya menyebut nama mereka, keduanya terkejut. "Dengar kalian berdua," kata ayahnya sambil meletakkan garpu dan sendoknya. "Mulai hari ini, ayah akan kembali pada ibumu. Ibu akan tinggal di sini bersama kita dan mengurus rumah. Mulai hari ini, segala soal boleh kau bicarakan dengan ibu. Bila kau perlu uang misalnya." Zain memandang ayah dan ibunya bergantian. Bibirnya bergerak-gerak. "Ada yang mau kau katakan, Zain?" tegur ibunya. Zain tergagap-gagap, tapi meletus juga dari mulutnya. "Ibu mau rujuk dengan ayah?" Ibunya tertawa tergelak-gelak, diulurnya lengannya, dan ditepuk-tepuknya tangan anaknya yang ikut tersenyum malu. "Sebenarnya, ayah ibu belum pernah bercerai. Kami cuma berpisah karena ibumu ini keras kepala," kata ibunya tersenyum. "Ah, bukan ibumu," kata ayahnya tergesa-gesa. "Ayahmu yang keras kepala. Ayah terlalu kolot sehingga ibumu pulang ke rumah nenek." "Pulang bertahun-tahun?" tanya ibunya sambil tergelak-gelak sehingga air matanya keluar. Faisal ikut tersenyum melihat ibunya begitu riang. Cuma 10 tahun. Itu kan karena aku tidak menjemputmu. Lihat betapa manis ibumu kepada ayah. Pasti dia ingin meminta uang." Apa? Sekali lagi?" teriak ibunya sambil tertawa. Faisal cuma tersenyum saja. Tidak dirasakannya kebahagiaan ayah dan adiknya yang tertawa tergelak-gelak sebab ibu telah kembali. Ibunya tahu ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Faisal. "Tidak ada pekerjaan rumah, Zain?" "Yap, ada Bu. Tapi..." Zain tersenyum malu. "Belum dibuat?" sambung ibunya berpura-pura memarahi. "Nah, lekaslah bawa piringmu ke dapur. Makan pepayamu sambil menulis saja." "Yap," kata Zain dengan patuh tanpa curiga apa-apa. "Faisal, apa yang sedang kau susahkan?" tanya ibunya setelah Zain lenyap. Faisal kaget. Garpunya berdencing ketika jatuh ke lantai. Tidak apa-apa," katanya sambil membungkuk ke lantai. "Ayo, katakan," bujuk ibunya. Faisal memandang ibunya lalu ayahnya.
Dia ragu-ragu. Ayahnya tampak masa bodoh, asik menekuri nasi di piringnya. "Engkau dari mana tadi sore?" "Dari ibu," bisik Faisal ketakutan. "Gadis itu hamil." Ayahnya mengangkat wajahnya dan menatapnya. "Apakah itu betul?" semburnya. "Menurut koran-koran." "Engkau tidak mau menjumpai dia?" Saya sudah ke sana tadi. Dia tidak ada." "Engkau mesti cari dia dan mengawininya," perintah ayahnya. "Ah, belum tentu dia hamil. Itu kan koran. Lagi pula, belum tentu karena Faisal," kata ibunya tersenyum. "Engkau belum menjumpainya. Anak itu mahasiswi kedokteran, tingkat 3, kata ayahnya. "Apakah itu menjamin?" "Dia alim." "Apakah itu menjamin?" "Dia Katolik." "Apakah itu menjamin?" "Bu, dia beragama dan sungguh-sungguh alim. Dia suci," kata Faisal hampir menangis. "Nah, aku setuju dengan pendapat Faisal. Orang itu asal sungguh-sungguh beragama, tidak peduli agama apa. Nah, itu jaminan." Setelah menyuap habis nasinya, Bapak Daud meletakkan sendok garpunya dan memandangi anaknya. "Dengar, Faisal. Engkau mesti berusaha mencarinya sampai ketemu. Dan mesti mengawini dia, hamil atau tidak hamil. Ayah akan resmikan perkawinan itu. Engkau harus bertanggung jawab. Jangan membuat malu keluarga. Cuma dengan jalan begitu engkau dapat menebus dosamu. Mengerti?" Sebelum Faisal memberi reaksi, ibunya sudah menyambung. "Kalau dia mau, kalau tidak, kau pikir dia akan tertarik pada Faisal? Kau pikir orang akan suka bermenantukan dia? Orang lain kan beragama. Engkau, Faisal, engkau bergajul yang tidak tahu sopan santun." Ibunya mengucapkan ini dengan senyum simpul dan sebenarnya cuma bermaksud menyindir ayahnya. Tapi Faisal merasakannya sebagai tusukan yang tepat di hatinya. Untuk sejenak, ruang makan itu menjadi sepi. Ayahnya menelan pepaya dengan cepat, seakan-akan tanpa mengunyahnya lagi. "Barangkali saya tidak usah kuliah lagi, Ayah," kata Faisal pelan-pelan. "Ah, kenapa?" tanya ibunya. Tapi ayahnya sudah memberondong. "Itu lebih baik. Engkau dapat bekerja padaku dan mengongkosi gadis itu. Kau dengar, engkau mesti menjamin dia seumur hidupnya. Memang engkau tak akan pernah dapat mengganti kerugian yang dideritanya. Tapi setidak-tidaknya engkau tunjukkan bahwa engkau menyesal. Itu pun kalau kau menyesal. Engkau menyesal tidak?" Faisal diam menunduk. "Ingat, bukan aku yang mengeluarkan engkau dari penjara, tapi dia. Biar setinggi gunung hartaku, aku takkan mampu mengeluarkan engkau. Dan andai kata mampu, orang-orang akan tetap mencemooh kita. Lagi pula, andai kata mampu, aku takkan mengeluarkan engkau. Aku terlalu malu dan aib akan perbuatanmu, Faisal. Tapi aku insaf. Kesalahan tidak seluruhnya berada padamu. Aku insaf engkau dan Zain kurang mendapat perhatian. Karena itu, ayah dan ibumu insaf dan berharap untuk memberikan apa yang selama ini kami abaikan. Tapi sebaliknya, ayah juga minta dan berharap supaya engkau insaf. Jangan ulangi perbuatan dulu-dulu. Biarkan masa silam lewat. Jagalah masa depanmu. Engkau cari gadis itu sampai ketemu. Engkau minta ampun dengan baik-baik pada keluarganya. Bila engkau berhasil membujuknya, nah, ayah akan meresmikan pernikahanmu. Andai kata gadis itu tidak suka padamu,
Dan ayah punya firasat, ya, mungkin sekali dia akan meludahi engkau. Dan ayah tidak menyalahkan dia. Engkau tetap harus menjamin dia, kecuali bila mereka keberatan. Engkau harus memenuhi segala permintaannya meskipun itu kepalamu. Mengerti? Ayahnya memandang Faisal dengan tajam, tapi anak itu menunduk saja, mempermainkan garpunya. Ibunya serba salah. Dia tahu nasihat-nasihat itu perlu. Tapi melihat anaknya menangis, dia tidak sampai hati. Maka lekas-lekas diangkutnya piring-piring ke dapur tanpa memanggil babu. Setetes air mata turun ke atas piring Faisal. Ayah dan ibu tidak akan memperpanjang lagi persoalan ini. Kami memberimu ampun dan kesempatan baru. Asal engkau bersungguh-sungguh insaf dan berjanji pada dirimu tidak akan mengulangi lagi tindak tandukmu yang liar itu. Ayah dan ibu mengaku bersalah, telah melalaikan pendidikan anak-anaknya. Sekarang, ibu dan ayah sudah insaf. Kuharap engkau pun akan insaf. Sekarang pergi ke kamarmu dan pikirkan perkataan-perkataanku.